Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan kami di One News International TV One News.com. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan peringatan kepada wali kota terpilih New York City, Zohran Mamdani. Hal ini buntut dari keduanya saling beradu argumen. Informasi lainnya, Jerman tengah bersiap menghadapi konflik dengan Rusia. Militer negara itu menyiapkan langkah besar untuk memfasilitasi pengerahan 800.000 tentara NATO ke perbatasan timur jika konfrontasi langsung dengan Moskow benar-benar terjadi. Selengkapnya hanya di One News International. Rusia tengah mengkaji kemungkinan dimulainya kembali uji coba senjata nuklir setelah Presiden Vladimir Putin mengeluarkan perintah resmi kepada sejumlah lembaga pemerintah. Langkah ini dipandang sebagai respon terhadap rencana Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump yang berencana melanjutkan uji coba nuklir setelah 3 dekade. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, menyampaikan bahwa Kementerian Luar Negeri telah mulai menindaklanjuti instruksi Putin yang disampaikan dalam pertemuan Dewan Keamanan Rusia pada 5 November 2025. Dalam pertemuan tersebut, Putin meminta Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Badan Intelijen, serta lembaga sipil untuk mengajukan proposal terkait kesiapan Rusia menggelar kembali uji coba senjata nuklir jika Amerika Serikat menarik diri dari moratorium yang tercantum dalam Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty atau CTBT. Lavrov mengatakan kepada media Rusia, TASS dan RIA Novosti bahwa instruksi tersebut telah diterima untuk diimplementasikan dan sedang dikaji. Seraya menambahkan publik akan diinformasikan mengenai hasilnya. Ia juga menegaskan bahwa Moskow belum menerima klarifikasi resmi dari Washington terkait pernyataan Trump soal rencana dimulainya kembali uji coba nuklir. Dalam pertemuan Dewan Keamanan yang disiarkan televisi, Putin menegaskan Rusia hanya akan melanjutkan uji coba nuklir jika Amerika Serikat melakukannya terlebih dahulu. Langkah itu menjadi respon atas pengumuman Trump pada 30 Oktober lalu, menjelang pertemuannya dengan Presiden China Xi Jinping, bahwa pemerintahannya akan mengaktifkan kembali uji coba senjata nuklir setelah jeda lebih dari 30 tahun. Menteri Energi Amerika Serikat, Chris Wright, kemudian menjelaskan kepada The New York Times bahwa uji coba yang dimaksud tidak akan melibatkan ledakan nuklir. Melainkan pengujian sistem dan komponen senjata untuk memastikan fungsinya tetap berjalan. Wright menegaskan bahwa percobaan tersebut merupakan uji coba non-kritis, sehingga tidak akan menghasilkan awan jamur seperti pada uji coba masa lalu di Nevada.
Langkah ini memicu kekhawatiran global akan kembalinya tensi seperti masa Perang Dingin. Mengingat kedua negara pemilik senjata nuklir terbesar di dunia, kini sama-sama meninjau ulang komitmennya terhadap perjanjian pelarangan uji coba. Negara-negara Eropa Utara, termasuk Inggris, negara-negara Nordik, dan Baltik, menggelar latihan simulasi perang melawan Rusia di Bodo, Norwegia Utara pekan ini. Latihan itu digelar di tengah meningkatnya kekhawatiran Barat terhadap ancaman dari Moskow. Menurut laporan Politico, kegiatan tersebut melibatkan 10 negara anggota NATO yang tergabung dalam Joint Expeditionary Force atau JEF. Yakni Inggris, Belanda, Islandia, Denmark, Swedia, Norwegia, Finlandia, Latvia, Lituania, dan Estonia. Menteri Pertahanan Ukraina, Denis Shmyhal, turut hadir dalam pertemuan itu. Simulasi difokuskan pada skenario konflik di kawasan yang berbatasan dengan Rusia. Lima negara anggota JEF yang berbatasan langsung dengan Moskow, yakni Finlandia, Swedia, Latvia, Lituania, dan Estonia, dikenal sebagai pengkritik paling keras sejak perang Ukraina pecah pada 2022. Pertemuan di Norwegia diadakan setelah berakhirnya latihan militer besar bertajuk Operation Tarasis yang melibatkan 1.700 personel Inggris bersama sekutu JEF. Menteri Pertahanan Inggris John Healey mengatakan negara-negara JEF perlu memperkuat koordinasi dengan NATO untuk menghadapi potensi agresi Rusia. Negara-negara anggota NATO di Eropa kini sepakat menaikkan anggaran pertahanan hingga 5% dari PDB. Langkah itu dilakukan seiring meningkatnya tekanan dari pemerintah Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar Eropa menanggung beban keamanan yang lebih besar. Sementara itu, Moskow membantah tuduhan bahwa pihaknya memiliki niat bermusuhan terhadap negara-negara Barat. Rusia menilai langkah militerisasi yang dilakukan Eropa sebagai tindakan provokatif dan menegaskan bahwa narasi ancaman Rusia sebagai omong kosong serta upaya menakut-nakuti publik. Pemerintah Rusia mengeklaim telah memasukkan sebagian wilayah Ukraina yang diduduki, yakni Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, dan Kherson ke dalam distrik militer selatan Rusia. Langkah ini dinilai sebagai upaya Moskow untuk memformalkan wajib militer bagi warga Ukraina di wilayah pendudukan sementara.
Dengan demikian, warga Ukraina bisa diwajibkan berperang di sisi Rusia untuk melawan negaranya sendiri. Hal itu diungkap oleh Associated Press Kamis 7 November 2025. Menurut Pusat Penanggulangan Disinformasi Ukraina, wilayah Crimea yang dianeksasi Rusia sejak 2014 sudah lebih dulu menjadi bagian dari distrik militer tersebut. Kampanye pemaksaan kewarganegaraan Rusia di wilayah Ukraina telah berlangsung sejak invasi pertama Moskow pada 2014, saat Rusia mencaplok wilayah Crimea secara sepihak. Namun kebijakan itu baru diperluas setelah invasi besar-besaran ke Ukraina pada 2022. Warga yang menolak paspor Rusia di wilayah pendudukan kehilangan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, hingga bantuan kemanusiaan. Kondisi ini mempersulit kehidupan mereka, terutama karena warga yang tidak memiliki paspor Rusia tidak diizinkan meninggalkan wilayah tersebut. bleiben und für die Folgeoperation ihre Ausrüstung vorbereiten, einrichten. Im Hintergrund sieht man auch. Jerman tengah bersiap menghadapi potensi konflik dengan Rusia. Militer negara itu menyiapkan langkah besar untuk memfasilitasi pengerahan hingga 800.000 tentara NATO ke perbatasan timur jika konfrontasi langsung dengan Moskow benar-benar terjadi. Kepala Komando Operasi Gabungan Jerman, Letnan Jenderal Alexander Sofrang, mengungkapkan bahwa Berlin telah menyiapkan rencana darurat untuk mendukung pergerakan pasukan NATO menuju perbatasan Rusia. Rencana tersebut merupakan bagian dari Operation Plan Germany, dokumen setebal 1.000 halaman yang memuat skema tanggap darurat jika pasal 5 perjanjian NATO diaktifkan dalam situasi perang dengan Moskow. Melalui rencana ini, Jerman akan berperan sebagai pusat logistik utama untuk mengkoordinasikan pemindahan pasukan dan peralatan militer dari berbagai negara anggota NATO menuju garis depan. Seluruh pengerahan itu ditargetkan rampung dalam waktu 180 hari sejak konflik dimulai. Sofrang menilai skenario tersebut bisa terjadi lebih cepat dari yang dibayangkan. Ia menuturkan bahwa Rusia masih memiliki kekuatan militer besar meski tengah berperang di Ukraina dan bahkan dinilai mampu melancarkan serangan terbatas ke wilayah NATO kapan saja. Peringatan serupa juga disampaikan sejumlah pejabat tinggi Jerman dalam beberapa bulan terakhir. Kanselir Friedrich Merz menyebut upaya diplomasi dengan Rusia kini telah menemui jalan buntu. Sementara Menteri Pertahanan Boris Pistorius menegaskan bahwa cara hidup dan keamanan Jerman sedang berada dalam ancaman serius. Di sisi lain, Moskow menolak tudingan tersebut
dan menegaskan tidak memiliki niat menyerang NATO. Pemerintah Rusia menyebut pernyataan Berlin hanya digunakan sebagai alasan untuk meningkatkan anggaran pertahanan secara besar-besaran. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, bahkan menilai Jerman kini menunjukkan tanda-tanda renazifikasi. Menurut laporan Politico, upaya Jerman membangun kembali kekuatan militernya itu diperkirakan menelan biaya hingga 377 miliar euro atau sekitar 440 miliar dolar Amerika Serikat. Und für die Folgeoperation ihre Ausrüstung vorbereiten, einrichten. Pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenai rencana uji coba nuklir memicu kekhawatiran global. Dan berpotensi memulai kembali perlombaan senjata dengan dampak serius, kata Duta Besar Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzia. Dia juga mengatakan hal itu dapat memicu eskalasi baru, perlombaan senjata yang diperbarui, dan konsekuensi yang umumnya tak terduga. Moskow akan terus memantau perkembangan situasi tersebut. Nebenzia menyebut Presiden Rusia Vladimir Putin telah menggelar pertemuan Dewan Keamanan. Sambil menekankan bahwa pernyataan Trump harus dianggap serius. Dia menegaskan Rusia harus siap menghadapi kemungkinan perkembangan seperti itu. Pekan lalu, Trump mengaku telah memerintahkan Departemen Pertahanan untuk melanjutkan uji coba nuklir. Dia menjelaskan keputusan ini diambil karena negara lain juga melakukan uji coba, dan menurutnya wajar bagi Amerika Serikat untuk ikut serta. Dua remaja Palestina tewas ditembak tentara Israel dalam insiden terbaru di wilayah tepi barat.
Militer Tel Aviv menyebut kedua individu yang mereka tembak sebagai teroris dan mengeklaim mereka telah melemparkan bom Molotov. Kementerian Kesehatan Palestina, seperti dilansir AFP, mengumumkan kematian dua remaja yang berusia 16 tahun pada Jumat, 7 November 2025 waktu setempat. Keduanya diidentifikasi Muhammad Abdullah, Muhammad Atem, dan Muhammad Rashat Fadl Qasim. Disebutkan Kementerian Kesehatan Palestina bahwa kedua remaja itu ditembak mati oleh pasukan Israel. Kementerian Kesehatan Palestina menambahkan bahwa militer Israel masih menahan jenazah kedua remaja Palestina tersebut. Militer Israel dalam pernyataannya menyebut pasukannya telah menewaskan 2 orang. Yang mereka sebut melemparkan bom Molotov di area Judeira pada Kamis 6 November 2025 malam. Ditambahkan militer Tel Aviv bahwa unit militer yang dikerahkan ke area tersebut telah menghabisi orang-orang tersebut. Istilah yang umumnya digunakan ketika tentara Israel membunuh seorang tersangka. Zoran Mandami, you said that, you called him a communist. You said that if he won, you would take drastic action against New York City. What kind of actions are you looking at, and will the ICE deportations continue? Well, I think you have to look. If he is a communist, there's not going to be a lot of activity. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan peringatan kepada wali kota terpilih New York City, Zohran Mamdani. Hal ini terjadi buntut dari keduanya saling beradu argumen. Trump meminta Mamdani untuk bersikap baik kepadanya. Dia menyebut Mamdani telah menyampaikan pidato bernada kemarahan terhadapnya. Trump menilai Mamdani telah melontarkan pernyataan yang sangat berbahaya dalam pidato kemenangan yang disampaikan di Brooklyn, New York City. Mamdani diketahui menyampaikan pesan langsung untuk Trump yang menyindir bahwa orang nomor 1 di Amerika Serikat itu tidak bisa melawan pendukungnya. Just put out a statement encouraging New Yorkers saying they must vote for Andrew Cuomo. We know and have known for months that Donald Trump dalam pernyataannya mengingatkan Mamdani untuk menghormati Washington. Zohran Mamdani mengatakan banyak pelajaran yang dia ambil dalam pemilihan wali kota New York. Mamdani juga mendapat pelajaran dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Mamdani mengatakan mendiagnosis krisis dalam kehidupan kelas pekerja Amerika saja tidak cukup. Menurutnya, kebijakan Trump saat ini berbeda dengan janji politiknya. Dia menilai beberapa kebijakan Trump bahkan membuat warga susah. compromise on their own morals and their own values as the way into things like that. It's what we found in New York City is instead all of us with the most collaborative mayor you can find for Donald Trump. A great place in Washington. All you know, see the difference between now and what it was a year ago under Biden.
طالبان خو د پاکستان سره سوي موږ له خوا نه کومه دقیقي وجود نه لري او هغه به مراعات کیږي. داسې دا ځل د خبرو جریان ولې موافق نه سو. ما Hubungan Pakistan dan Afghanistan yang dipimpin Taliban kembali tegang setelah perundingan damai di Istanbul berakhir tanpa hasil. Kegagalan itu menimbulkan kekhawatiran akan pecahnya konflik terbuka di antara kedua negara. Ketegangan meningkat usai pertemuan damai Pakistan-Afghanistan di Istanbul pada 6 hingga 7 November berakhir tanpa kesepakatan. Pemerintah Taliban menilai Islamabad tidak tulus dan berupaya mengalihkan tanggung jawab atas situasi keamanan kawasan. Juru bicara Taliban, Zaibullah Mujahid, menyampaikan terima kasih kepada Turki dan Qatar yang menjadi mediator, sambil menegaskan bahwa delegasi Afghanistan datang dengan itikat baik dan mandat penuh untuk mencari solusi. Namun, menurutnya, Pakistan tetap bersikap tidak kooperatif dan berusaha menjadikan Afghanistan sebagai kambing hitam atas meningkatnya ancaman di perbatasan. Taliban menolak tuduhan tersebut dan menegaskan tidak akan membiarkan wilayahnya digunakan untuk menyerang negara lain. Pemerintah di Kabul juga menolak campur tangan asing, seraya menegaskan komitmen untuk menjaga kedaulatan dan melindungi rakyatnya dengan dukungan penuh masyarakat. Menteri Pertahanan Pakistan, Khawaja Muhammad Asif, mengonfirmasi bahwa putaran ketiga perundingan di Istanbul belum menunjukkan kemajuan dan belum ada rencana lanjutan. Sementara itu, Menteri Perbatasan Afghanistan, Nurullah Nuri, memperingatkan Islamabad agar tidak memancing ketegangan dan menegaskan rakyat Afghanistan siap membela negaranya jika konflik pecah. Konflik antara dua negara mayoritas Muslim itu telah memanas sejak bentrokan bulan lalu yang menewaskan puluhan orang. Insiden tersebut terjadi yang paling berdarah sejak Taliban kembali berkuasa pada 2021. Perselisihan terutama dipicu isu keamanan perbatasan dan aktivitas kelompok militan. Pakistan menuduh Kabul memberikan perlindungan kepada Tehrik-e-Taliban Pakistan atau TTP, tuduhan yang secara tegas dibantah oleh pihak Taliban. Cina baru saja meresmikan kapal induk terbarunya, Fujian, memasuki dinas militer setelah menjalani serangkaian uji coba laut. Presiden Cina Xi Jinping secara langsung menaiki kapal induk Fujian untuk melakukan inspeksi di kota Sanya, Provinsi Hainan pada Rabu 6 November 2025. Kapal induk Fujian atau dikenal sebagai tipe 003 menjadi kapal perang terbesar yang pernah dibangun Cina. Sekaligus simbol ambisi Beijing untuk menyaingi dominasi maritim Amerika Serikat. Menurut data Office of Naval Intelligence atau ONI,
Amerika Serikat, Fujian memiliki panjang sekitar 315 meter sama seperti dua kapal induk sebelumnya, Liaoning dan Shandong, namun dengan rancangan dan teknologi yang jauh lebih modern. Kapal ini diperkirakan memiliki bobot penuh sekitar 80.000 ton, mendekati kapal induk kelas Kitty Hawk milik Angkatan Laut Amerika Serikat yang memiliki panjang 319 meter dan bobot 83.000 ton. Dengan dimensi tersebut, Fujian menempati posisi sebagai kapal induk konvensional terbesar di dunia, melampaui kapal kelas Queen Elizabeth milik Inggris yang berbobot 70.000 ton. Dilansir dari Naval News, berikut spesifikasi lengkap kapal induk Fujian milik Cina. Pertama ialah desain dan sistem propulsi. Citra satelit memperlihatkan Fujian memiliki satu fasilitas komando berbentuk piramida yang terletak sedikit di belakang titik tengah kapal. Fasilitas komando ini berfungsi sebagai pusat kendali penerbangan dan sistem sensor utama. Selain itu, dalam fasilitas sistem peluncur dan pendaratan pesawat, Fujian menjadi kapal induk pertama Cina yang meninggalkan sistem ski jump dan sepenuhnya mengadopsi 3 ketapel elektromagnetik. Sistem ini memungkinkan peluncuran berbagai jenis pesawat dengan bobot berbeda secara lebih efisien. Mirip dengan teknologi yang digunakan kapal induk kelas Ford milik Amerika Serikat. Meski pemerintah Cina belum mengungkap detail persenjataannya, citra uji coba laut menunjukkan Fujian dilengkapi 4 sistem senjata jarak dekat atau Close-in Weapon System atau CIWS di sisi kiri dan kanan kapal. Kapal ini juga memiliki 4 sistem pertahanan rudal jarak dekat yang menyerupai SeaRAM milik Amerika Serikat untuk menangkis serangan udara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Internasional berikutnya setiap pukul 8 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.